Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya di materi kita selanjutnya. Hari ini adalah kita akan membahas tentang penghitungan pendapatan nasional ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang apa itu ekonomi makro ya, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian persoalan masalah-masalah ekonomi, dan kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang kebijakan makroekonomi ya, dan tujuan kebijakan makroekonomi. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke materi tentang penghitungan pendapatan nasional. Nah, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana memahami ya pengertian pendapatan nasional dan mampu menghitung pendapatan nasional. Ya, jadi nanti kita akan bicarakan apa itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional dan bagaimana penghitungannya. Nah, pertama ini terkait pengertian ya. Nah, di sini menurut Sukirno ya, bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Ini yang disampaikan Sukirno ya. Nah, jadi kalau Sukirno ini menyampaikan bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan ya yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Nah, sementara Latu Merisa itu menyampaikan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa, ya. Jumlah dan nilai barang jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, gitu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku. Ya, jadi mengacu ke periode waktu tertentu ya, karena seperti yang kemarin kita bahas ya, di ekonomi makro ini kita berbicara agregasi ya, atau jumlah keseluruhan gitu. Sehingga yang dihitung mengacu pada periode-periode waktu tertentu. Nah, adapun menurut Badan Pusat Statistika ya, pendapatan nasional ini diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Gitu. Jadi pendapatan yang diterima masyarakat ya dalam suatu negara pada waktu tertentu. Misalkan tahun 2022 gitu. Berapa seluruh pendapatan yang diterima masyarakat gitu di Indonesia. Gitu. Nah, pendapatan yang diterima masyarakat ini bukan hanya merujuk pada upah dan gaji ya, melainkan berupa pendapatan faktor produksi. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan faktor produksi adalah merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran dalam wujud balas jasa tenaga kerja ya, seperti upah dan gaji, dan bukan tenaga kerja ya, seperti bunga, dividen, royalti gitu ya, kompensasi ya, kepemilikan faktor produksi ya, dan lainnya. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan faktor produksi itu adalah perolehan pendapatan dan pembayaran dalam wujud balas jasa tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja gitu ya. Jadi seluruh pendapatan gitu ya. Jadi tidak hanya dihitung dari upah atau gaji saja ya.
tapi yang termasuk dengan pendapatan yang bukan tenaga kerja. Ya, seperti ini bunga biasanya dari mana dia dapat? Dari investasi ya. Mana ininya? Nah, ini bunga ini dari investasi ya. Kemudian dividen juga sama ya, ini pembagian dari investasi. Begitu juga kalau seorang punya hak paten gitu ya, hak cipta. Kemudian hak cipta itu diberikan ada pengguna ya, maka dia mendapatkan royalti. Nah, ini juga merupakan faktor produksi ya, pendapatan faktor produksi. Termasuk yang franchise biasanya ya, yang royalti ini. Nah, juga kompensasi atas kebalikan faktor produksi lainnya. Ya, pokoknya segala sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan ya. Ini ya. Nah, pendapatan tersebut ya merupakan sumber pembiayaan hidup masyarakat. Ini kuncinya ya. Jadi pendapatan faktor produksi itu semua pendapatan yang merupakan ini sumber pembiayaan hidup masyarakat ya. Jadi inilah yang dihitung ya dalam pendapatan nasional tadi. Nah, apabila produk yang dihasilkan dalam perekonomian ini dikaitkan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka pendapatan nasional ini dapat menjadi proksi atau ukuran kemakmuran. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi mengukur kemakmuran ini bisa dilakukan melalui ini ya, pengukuran ini. Gitu. Nah, maka pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang berperan penting menggambarkan keterkaitan ya, kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara dengan kondisi perekonomian. Gitu. Jadi pendapatan nasional ini menjadi bagian alat untuk mengukur ya, tingkat kesejahteraan suatu negara. Ya. Kesejahteraan atau kemakmuran ya itu bisa diukur dari pendapatan nasional ini. Nah, hal ini digambarkan ya melalui kemampuan menghasilkan berbagai produk ya, kemudian menciptakan pendapatan, kemudian mengkonsumsi serta menambah aset yang dimiliki masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Jadi inilah pendapatan nasional ini penting ya untuk dihitung karena dari pendapatan nasional ini akan tergambar ya, akan memberikan gambaran bagaimana kondisi kesejahteraan ya atau kemakmuran suatu negara. Nah, gitu. Nah, ini pendapatan nasional ini sebagaimana tadi sudah dibahas ya bahwa ini menghitung dari faktor-faktor produksi ya, penerimaan dari faktor produksi yang diterima oleh masyarakat. Gitu. Dan faktor produksi tidak hanya pendapatan dari jasa tenaga kerja saja, ya, tapi yang bukan tenaga kerja juga dihitung. Ya. Nah, contohnya tadi ya sudah disampaikan di sini ada bunga, ya, ada dividen, royalti, gitu ya, serta kompensasi lain yang terkait dengan pendapatan atas karya, ya, karya suatu yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok, gitu ya. Nah, ini ada 3 cara ya dalam penghitungan pendapatan nasional, gitu. Jadi sekarang bagaimana nih cara menghitung pendapatan nasional ini? Yang pertama, ini cara pertama adalah cara pengeluaran. Nah, sebelumnya ini saya sampaikan dulu ya. Ya menurut Sukirno, ya untuk menghitung nilai barang dan jasa ya, yang diciptakan oleh perekonomian itu bisa dilakukan dengan 3 cara.
yaitu cara pengeluaran, kemudian cara produksi, kemudian cara pendapatan. Gitu ya. Ini menurut Sukirno ya. Kemudian tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah mendapatkan gambaran tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, kemudian komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Nah, ini Sukirno lebih mendetailkan lagi ya, terkait tujuan dari menghitung pendapatan nasional ini. Ya. Jadi untuk memberikan gambaran ya tingkat ekonomi suatu negara gitu. Ekonomi yang dimaksud ya tingkat ekonomi ini adalah dengan mengukur capaian ya berapa nilai output produksinya gitu ya. Kemudian juga komposisi pembelajaran agregatnya ya, dan bagaimana sumbangan dari berbagai sektor perekonomiannya. Nah, maka cara yang pertama untuk menghitung ya dengan cara pengeluaran ya, ini menurut Sukirno ya. Nah, di sini juga Sukirno menyampaikan bahwa penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah dengan membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen ya. Jadi ya, komponen yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, gitu ya. Kemudian pembentukan modal sektor swasta dan ekspor neto. Nah, saya hapus dulu nih. Nah ini ya, jadi cara pengeluaran menurut Sukirno ini dihitung dengan cara membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, gitu ya. Yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian pembentukan modal ya di sektor swasta, dan ekspor neto, gitu ya. Ekspor neto itu ini ekspor dikurangi impor. Jadi penghasilan bersihnya ya dari ekspor. Nah, sementara menurut prakerja dalam metode pengeluaran nilai PDB merupakan nilai total dari pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu, gitu. Nah, nilai PDB ini berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total 5 jenis pengeluaran, yaitu konsumsi, ya, kemudian pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah, penanaman modal, ya, investasi, I-nya itu, kemudian ekspor dikurangi impor. Nah, ini untuk menghitung ini PDB ini ya, pendapatan domestik bruto ya. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, yaitu dengan menghitung jumlah dari konsumsi ya. Kemudian ditambah jumlah ini jumlah konsumsi rumah tangga, ditambah jumlah konsumsi pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor neto ya. Ekspor dikurangi impor gitu, ini dijumlahkan.
Nah, ini menghitung dengan cara pengeluaran. Gitu ya. Jadi pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan nilai ekspor. Itu dijumlahkan, maka bisa diperoleh nilai PDB. Ya. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara penghitungan kedua, yaitu dengan cara produk neto. Nah, menurut Sukirno, ya, produk neto atau net output itu berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Jadi produk neto itu adalah nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memproduksi suatu barang, berapa nilai tambahnya, nah itulah yang dihitung. Nah, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Jadi semua nilai tambah ya yang ada di semua perusahaan itu dihitung dalam suatu waktu tertentu, gitu ya. Nah, menurut Raharja, ya cara perhitungan dengan metode output dan metode produksi ini adalah total output produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Gitu. Nah, cara perhitungan dalam prakteknya adalah dengan membagi-bagi perekonomian ini menjadi beberapa sektor produksi. Ya, jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian ini berasal dari output sektor lain. Ini yang harus ininya ya. Kemudian bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain. Jadi kalau kita lihat misalkan pabrik gandum ya, maka dia bisa saja sebagai input bagi perusahaan roti kan gitu ya. Jadi bisa satu sektor itu menjadi input bagi sektor yang lain. Gitu. Nah, seperti Indofood tuh misalkan ya, Indofood dia kan terikat dengan banyak sektor ekonomi yang lain ya. Indofood dengan produksinya misalkan produksi mie instan, dia punya input dari sektor yang lain ya, dari produksi sausnya dia kan sendiri juga ya. Kemudian sektor pengolahan tepungnya juga sendiri juga. Nah, itu ya itu bisa juga sebetulnya satu sektor produksi itu terkait dengan sektor produksi yang lain gitu ya. Nah, jadi jika tidak berhati-hati ya akan terjadi penghitungan ganda. Nah, gitu. Jadi ketika tadi misalkan ini Indofood ya. Indofood ternyata dia diinput juga oleh sektor yang lain dari produksi sausnya, itu kan dari yang sama ya. Terus proses tepungnya gitu ya. Nah, ini kalau tidak detail datanya, maka ini akan dihitung jadi semacam seolah-olah ada 4 gitu ya. Ada 4 sektor produksi. Nah, padahal sebetulnya ini satu ya di sini, satu ini. Nah, ini bisa terjadi seperti itu ya, ininya penghitungannya. Nah, untuk menghindarkan hal tersebut ya, maka dalam perhitungan PDB ini dengan metode produksi ya, yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor itu. Nah, yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input gitu ya. Gitu. Jadi menghitung nilai tambah itu adalah ini nilai output dikurangi nilai input antara gitu ya. Nah, inilah sehingga
bisa ditemukan tadi ya nilai tambahnya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah cara pendapatan. Nah, Sukirno menyampaikan apabila faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan. Gitu ya. Gitu. Jadi bila faktor produksinya digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, itu akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta, ya, harta tetap, gitu ya, memperoleh sewa, ya, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Gitu. Jadi dari tanah dan harta ini bisa menghasilkan sewa, gitu ya. Dari tenaga kerja ini bisa menghasilkan gaji dan upah. Dari modal bisa menghasilkan bunga dan keahlian, gitu. Nah, dengan menjumlahkan pendapatan tersebut, maka akan diperoleh ya, suatu nilai pendapatan nasional lain yang berbeda dengan diperoleh dalam penghitungan pendapatan nasional dengan kedua cara lainnya. Pendapatan nasional itu dinamakan pendapatan nasional atau produk nasional neto. Gitu. Kalau tadi disebut produk domestik bruto, ya. Nah, menurut Raharja, metode pendapatan ini memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Nah, hubungan antara tingkat output dengan faktor produksi yang digunakan ya, digambarkan dalam fungsi produksi. Nah, ini ada fungsi produksinya adalah Q sebagai output, ya, maka proses produksinya adalah tenaga kerja. Jadi fungsi tenaga kerja, kemudian ditambah fungsi barang modal, ya, ditambah fungsi uang, dan fungsi kemampuan wirausaha. Gitu. Nah, total balas jasa atas seluruh faktor produksi ini disebut dengan pendapatan nasional. Gitu. Nah, dihitung rumusnya pendapatan nasional itu dengan gaji, besaran upah ya atau gaji, ditambah dengan pendapatan bunga, ditambah dengan pendapatan sewa, ditambah dengan keuntungan. Nah, inilah yang dihitung untuk menghitung pendapatan nasional, gitu ya. Jadi upahnya ditambah dengan pendapatan, nah, ditambah dengan pendapatan sewa, ditambah dengan keuntungan. Inilah jadi pendapatan nasional ya untuk seluruh sektor produksi, gitu ya. Itu dihitung semuanya. Nah, beberapa pengertian tentang perhitungan agregatif. Ya. Tujuan perhitungan output maupun pengeluaran dan ukuran-ukuran agregat lainnya adalah untuk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki atau meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Gitu. Inilah yang digunakan ya untuk menentukan kebijakan ekonomi ya yang kemarin sudah kita bahas ya bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi maka perlu dibuatkan kebijakan ekonomi gitu ya. Nah, sebelum
menentukan kebijakan ekonomi, nah, maka dilakukan dulu sebelumnya adalah penghitungan, gitu ya. Yang ini ya, penghitungan pengeluaran dan ukuran agregat lain-lainnya. Nah, maka apa saja yang dihitung di dalamnya? Yang pertama adalah produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Ya, ini yang tadi dibahas ya, gitu. Jadi kadang bisa terjadi tadi penghitungan tadi ya, bahwa sebetulnya mah itu tadi sektor produksi yang sama gitu ya. Kayak tadi Indofood dengan sektor produksi yang saus misalkan ya. Nah, ini kalau di penghitungan produk domestik bruto itu tidak menghitung ke sana ya, tidak melihat ke sana. Jadi semua aja dihitung. Nah, semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut, outputnya itu diperhitungkan dalam PDB. Nah, akibatnya PDB ini kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik ini. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, misalkan yang ini berapa gitu ya. Jadi kayak tadi ya, bahkan bisa dihitung ya faktor produksi di sektor yang sama bisa dihitung berbeda ya, dijumlahkan padahal di satu sektor produksi yang sama. Kayak Indofood tadi ya dengan apa? Indofood dengan sausnya, kemudian dengan perusahaan tepungnya. Nah, itu kan Indofood itu punya sendiri ya. Termasuk di agronya juga kan. Indofood itu punya apa? Agrobisnisnya juga Indofood kan. Nah, untuk sausnya dia kan punya perkebunan sendiri, gitu ya Indofood itu. Oke. Nah, yang kedua, perhitungan agregatif ini ada yang disebut dengan produk nasional bruto ya, atau gross national product. Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi milik perekonomian ini disebut sebagai produk nasional bruto. Ya. Jadi adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian. Ini yang disebut dengan produk nasional bruto. Nah, kelemahan perhitungan PDB ini dapat dikoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa PDB itu tidak memperhatikan produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi milik domestik perekonomian yang berada di luar perekonomian itu sendiri. Ini yang harus diperhatikan ya. Gitu. Jadi produk domestik bruto itu tidak memperhatikan produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi milik domestik yang berada di luar perekonomian itu sendiri. Gitu. Ya, misalkan kalau ada produksi yang di tempat lainnya, nah itu tidak diperhatikan. Jadi tidak diperhitungkan di sana. Nah, nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berada di luar negeri ini harus ditambahkan. Ya. Angka yang dihasilkan dari penjumlahan dan pengurangan terhadap PDB merupakan produk nasional bruto. Gitu. Jadi kalau misalkan Indofood punya lagi nih pabriknya di tempat lain gitu ya, kayak
sawit itu kan yang dari Singapura ya, produksi minyaknya di Singapura, tanam produksi bahan bakunya kan di Indonesia. Nah, seperti gitu ya. Jadi sawitnya di Indonesia, produksi pengolahannya di Singapura. Nah, itu yang harus dihitung ya, semuanya. Jadi untuk menghitung itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk nasional neto. Untuk memproduksi barang dan jasa, ini dibutuhkan barang modal. Gitu. Nah, itulah sebabnya sektor perusahaan di dunia usaha ini harus melakukan investasi. Ya. Nah, tujuan investasi adalah mengganti barang modal yang sudah aus, dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Nah, ini tujuan investasi itu ya. Maka biasanya investasi ini kan lebih ke mesin ya, sarana ya, alat dan sebagainya. Ya, investasi itu biasanya pasti jangka panjang ya, ininya. Beda dengan bahan baku ya. Kalau bahan baku itu modal produksi ya. Kalau investasi itu sifatnya jangka panjang. Nah, jadi pengadaan sarana ya untuk memproduksi suatu produk, tapi dia punya waktu jangka panjang ya. Kalau investasi itu beda. Jadi bedanya pengeluaran investasi dengan modal kerja ya. Kalau modal kerja itu untuk bahan-bahan yang yang jangka pendek ya, langsung diproduksi, bahannya langsung dipakai gitu ya. Itu biasanya bahan baku ya, bahan baku itu lebih ke modal kerja. Kalau investasi itu jangka panjang kalau pengadaan barangnya. Nah, dalam perhitungan PDB ya, mana ini teh, ininya pennya ya sebentar. Oh ini. Dalam perhitungan PDB ya, berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimasukkan adalah total pengeluaran investasi bruto. Nah, padahal yang lebih relevan adalah investasi neto, yaitu investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Gitu ya. Nah, ini di PDB ini itu menghitung PDB yang mengacu pada metode pengeluaran ya, yang dihitungnya itu adalah investasi bruto gitu. Padahal dia akan lebih relevan kalau yang dihitungnya itu adalah investasi neto. Investasi neto ini apa? Investasi yang sudah dihitung dengan depresiasinya gitu ya. Jadi yang sudah dikurangi penyusutannya, misalkan investasi mesin ya, senilai misalkan 2 miliar gitu ya. Nah, investasi mesin ini untuk menghitung PDB-nya itu baiknya dikurangi dulu depresinya, ya, penyusutannya, sehingga yang dihitung adalah investasi netonya. Itu investasi yang bersih ya setelah dikurangi penyusutan, ya, depresiasinya. Nah, produk nasional neto ini dihasilkan dari PNB, produk nasional bruto, dikurangi dengan depresiasi. Gitu. Inilah jadi produk nasional bruto. Gitu. Nah, untuk pendapatan nasional, ini telah dikatakan ya bahwa pendapatan nasional adalah merupakan balas jasa atau seluruh faktor produksi yang digunakan. Ya, ini yang di awal tadi sudah kita bahas. Ya. Angka pendapatan nasional ini dapat diturunkan dari angka produk nasional neto. Ya, jadi
Ini pendapatan nasional ini bisa diambil dari sini, gitu ya. Dari produk nasional neto. Ya, untuk mendapatkan angka pendapatan nasional dari produk nasional neto, kita harus mengurangi produk nasional neto ini dengan angka pajak tidak langsung, ya, dan menambahkan angka subsidi, gitu ya. Jadi dari pendapatan dari produk nasional neto yang ini, ya, kemudian ini dikurangi nilai pajak, ya, serta menambahkan subsidi, maka ini akan menghasilkan pendapatan nasional, gitu ya. Ini menghitungnya. Nah, pajak tidak langsung ini harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Ini kan pajak ini pengeluaran yang tidak terhubung dengan faktor produksi, ya. Itu mah pajak itu adalah pengeluaran yang ibaratnya apa ya? Jadi semacam sumbangan gitu ya kepada pemerintah gitu ya. Jadi tidak menyangkut ke faktor produksi, ya. Nah, sedangkan subsidi itu harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi, ya, tetapi tidak masuk dalam perhitungan produk nasional neto, gitu ya. Karena subsidi itu kan misalkan kita membutuhkan bahan baku, ya, kemudian harga bahan baku tersebut senilai misalkan 1 juta dan kemudian mendapat subsidinya misalkan 300.000, maka biaya yang dikeluarkan kan 700. Nah, untuk menghitung itu harus dihitungnya 1 juta gitu ya. Jadi nilai subsidinya harus dihitung gitu. Untuk menghitung pendapatan ini karena itu berpengaruh langsung kepada faktor produksi kan. Nilai subsidi tadi. Berbeda dengan pajak ya. Kalau pajak kan tidak tidak mencerminkan faktor produksi ya kalau pajak itu. Jadi pajak mah mau ada atau tidak ada pajak tidak mempengaruhi ya ke faktor produksi gitu. Berbeda dengan subsidi. Kalau subsidi kan berpengaruh ya. Jadi ininya kepada faktor produksinya. Yang kelima, ada yang disebut dengan pendapatan personal. Ya. Nah, pendapatan personal adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Gitu. Kayak gaji, ya, upah, gitu ya. Nah, karena mereka bagian dalam sebuah proses produksi ya, manusia itu. Baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Gitu ya. Nah, untuk memperoleh angka pendapatan personal ini ya, dari pendapatan nasional, maka laba perusahaan yang tidak dibagikan harus dikurangkan. Nah, sebab laba tidak dibagikan ini merupakan hak perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu, ya, setiap tahun laba itu kan ada yang dibagi ya. Kalau laba yang dibagi itu yang disebut dengan dividen tadi ya. Ada dividen. Nah, selain dividen itu laba itu ada yang disimpan ya. Yaitu dengan tadi istilahnya adalah laba tidak dibagikan. Jadi laba tidak dibagikan ini disimpan untuk menambah modal perusahaan ya.
Jadi untuk menambah tingkat keamanan lah ya, ke tingkat kesehatan suatu bank, keuangan suatu perusahaan. Nah, dalam menghitung angka pendapatan personal ini bisa dihitung dari tadi ya, laba perusahaannya yang tidak dari PN ya, dari pendapatan nasional. Jadi si laba perusahaan yang tidak dibagikannya itu harus dikurangkan ya. Nah, selain laba tidak dibagikan, pembayaran asuransi atau social insurance juga harus dikurangkan gitu. Nah, ini yang jadi laba tidak dibagikan sama asuransinya ini tidak dibagikan. Kan perusahaan juga membayarkan BPJS ya. Karena asuransi ini kan tidak diterima oleh personalnya. Ya kan? Jadi perusahaan mengeluarkan dana tapi diterimanya oleh perusahaan asuransi gitu. Kalau untuk BPJS berarti kan diterimanya ke BPJS. Gitu. Terus dari laba yang tidak bagikan ini juga jadi tersimpan juga di perusahaan gitu ya, tidak masuk ke personal. Gitu. Nah, kedua pengurangan ini belum memberikan informasi yang sebenarnya tentang pendapatan personal. Sebab pendapatan personal bukan saja diterima karena balas jasa atas kesediaan bekerja. Ya. Ini yang biasanya ini upah atau gaji yang diterimanya. Ataupun pendapatan yang non upah yang diperoleh dari sektor perusahaan. Tetapi juga pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen atau personal interest income from government ya. Ya, ini maksudnya bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen ya. Dan pendapatan non balas jasa ya atau transfer payment to person gitu. Nah, jadi pendapatan personal ini ya, merupakan pendapatan yang bersih ya yang diterima oleh personal ya karena dia merupakan bagian dari sebuah proses produksi. Nah, untuk menghitung dari totalnya itu dikurangi dari tadi laba yang tidak dibagikan, juga pembayaran asuransi. Nah, itu karena pembayaran asuransi kan masuk ke dalam gaji ya biasanya kan BPJS, terus ada potongan koperasi kan gitu ya biasanya ya. Nah, itu potongan koperasi itu kan masuk di sini. Itu kan masuk di dalam hitungan di pembayaran upah atau gaji kan. Nah, tapi kan tidak diterima sebetulnya oleh orang tersebut ya. Nah, maka itu dikeluarkan ya ke pembayaran asuransi ya atau tunjangan kesehatan biasanya kan. Nah, pembayaran koperasi dan lain-lain. Nah, itunya dikurangi yang seperti itunya. Gitu. Nah, yang ke-6 adalah pendapatan personal disposable ya. Atau disposable personal income. Pendapatan personal disposable ini adalah pendapatan ya, yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal atau personal tax. Nah, selain tadi ada asuransi, ya, ada yang lain-lain, kan ada juga pajak ya dalam penerimaan upah atau gaji itu. Nah, pendapatan personal disposable ini adalah murni pendapatan yang digunakan oleh penerima, gitu ya. Nah, maka apa yang diterimanya yaitu nilai upah dikurangi dengan pendapatan
dari pajaknya. Ya. Maka itu yang atau gampangnya apa? Pendapatan personal disposable ini adalah uang yang diterima yang digunakan oleh penerima, gitu ya. Tadi apakah untuk konsumsi gitu ya ataupun untuk tabungannya, gitu. Itu yang disebut dengan disposable personal income. Nah, dari produk domestik bruto sampai ke pendapatan personal disposable ya yang poin 6 tadi. Ini dapat diringkas sebagai berikut. Nah, jadi untuk menghitung PDB maka itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan konsumsi ya ditambah konsumsi pemerintah. Ini konsumsi rumah tangga ya, C itu ya. G-nya ditambah konsumsi pemerintah, ditambah bunga, ditambah investasi ya, ditambah investasi, ditambah ekspor neto ya, atau ekspor dikurangi impor. Maka ini bisa diperoleh PDB. Nah, dari PDB ini maka ditambah dengan pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri. Ya. Jadi PDB ditambahkan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri. Kemudian dikurangi apa? Dikurangi pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, gitu. Nah, maka di sini menghasilkan apa? Menghasilkan PNB ya. Jadi PDB ditambah faktor domestik yang ada di luar negeri dikurangi faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri. Ya, maka ini menghasilkan PNB gitu ya, atau produk nasional bruto. Kemudian dikurangi penyusutan, maka menghasilkan dari PNB ini dikurangi penyusutan itu menghasilkan produk nasional neto ya. Nah, produk nasional neto. Dari produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi ya. Sehingga menghasilkan pendapatan nasional gitu. Nah, pendapatan nasional ini dikurangi laba ditahan, dikurangi pembayaran asuransi sosial, kemudian ditambahkan dengan pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen, kemudian ditambahkan penerimaan bukan balas jasa, maka ini menghasilkan pendapatan personal. Gitu. Nah, pendapatan personal ini dikurangi pajak pendapatan personal, ya, maka menghasilkan pendapatan personal disposable, ya, yaitu pendapatan nilai yang diterima seutuhnya oleh perorangan gitu ya. Ya, atau disebut dengan apa pendapatan per kapita itu ya. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya prosesnya. Mulai dari produk domestik brutonya ya. Itu tadi ya dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor bersihnya berapa ya. Kemudian tambah faktor produksi yang ada di luar negeri, dikurangi faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, jadilah produk nasional bruto. Ya, dari produk nasional bruto ini dikurangi penyusutan, maka menghasilkan produk nasional neto. Ya, dari produk nasional neto ini dikurangi pajak tidak langsung, ditambah dengan subsidi, maka menghasilkan pendapatan nasional. Gitu. Nah, pendapatan nasional ini dikurangi laba. Dari pendapatan nasional kita bisa tahu nih berapa jumlah pendapatan yang diterima oleh perorangannya gitu ya. Nah, dari pendapatan nasional ini dikurangi laba ditahannya, dikurangi pembayaran asuransi, dikurangi pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen, kemudian ditambahkan
penerimaan bukan balas jasa. Nah, jadilah pendapatan personal, gitu ya. Pendapatan personal ini belum bersih karena masih ada pajak yang harus dibayar. Nah, dikurangi besar pajaknya, maka jadilah pendapatan personal disposable, yaitu pendapatan personal yang benar-benar dikonsumsi ya oleh personal atau juga yang bisa digunakan untuk ditabung. Gitu. Nah, ini contohnya ya sebelah kanannya. Ini ada contohnya, misalkan produk domestik brutonya sebesar 47 miliar gitu ya. Kemudian dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya, tadi jadi yang ini nih, yang faktor produksi domestik di luar negeri dikurangi faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, ya itu menjadi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya. Misalkan dari PDB-nya 47 miliar dikurangi 7 miliar, nah maka menghasilkan produk nasional bruto ya sebesar 40 miliar misalkan. Nah, 40 miliar produk nasional bruto ini dikurangi penyusutan barang dan modal. Misalnya 10 miliar. Nah, sehingga diperolehlah produk nasional netonya adalah 30 miliar. Nah, dari produk nasional neto ini dikurangi pajak tidak langsungnya sebesar misalkan 6 miliar. Nah, dari sini menghasilkan pendapatan nasional neto ya. Pendapatan nasional neto misalkan jadi 24 miliar. Nah, 24 miliar ini ditambahkan transfer payment ya, ini misalkan 1 miliar. Nah, kemudian dikurangi yang tadi ya, yang laba ditahan, pajak perseroan, terus jaminan sosial, ini kan dikeluarkan oleh perusahaan ya, masuk ke dalam gaji ya, ke dalam upah gaji pegawai, tapi kan tidak diterima oleh pegawainya gitu ya, tapi kepada perusahaan-perusahaan ininya. Nah, maka dikurangkan gitu ya. Nah, sehingga diperolehlah personal income-nya itu adalah 20 miliar misalkan ya. Gitu. Jadi ini transfer payment ini sama dengan ini ya, ini ditambahkan. Jadi sisanya 20 miliar lah jadi personal income. Nah, personal income juga masih ada beban yang harus dibayarkan, yaitu pajak. Misalkan 2 miliar. Maka dari personal income ini diperolehlah pendapatan bebas gitu ya, atau ini yang disposable income. Nah, ini jadi 18 miliar. Nah, kemudian inilah yang digunakan oleh personal itu ya, jadi 18T. Misalkan ditabungnya 2 miliar, konsumsinya 16 miliar. Nah, inilah proses penghitungan pendapatan ya. Jadi tingkat kemakmuran suatu negara itu dihitung ya dengan cara menghitung ini, menghitung PDB-nya, menghitung PNB-nya, kemudian mendapatkan Net National Product ya atau PNN. Nah, dari PNN juga dihitung pendapatan nasional netonya. Nah, kemudian juga bisa diperoleh angka personal income ya, atau pendapatan personal. Ya, juga kemudian dihasilkan juga pendapatan personal disposable-nya, ya, yaitu pendapatan yang betul-betul digunakan oleh perorangannya. Nah, dari sinilah bisa dilihat tingkat kemakmuran ya suatu negara. Gitu. Baik, saya kira itu dulu ya materi kita hari ini. Dan aduh pas pisan deh ini masuk ke
jam 2:30 ya. Ini udah harus masuk lagi ke materi marketing saya nih. Baik, bisa dipahami ya. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional, prosesnya adalah ini ya, di slide terakhir ini ya, itu dihitung mulai dari menghitung PDB ya sampai bisa menghasilkan menghitung pendapatan personal disposable-nya gitu. Sehingga dari sinilah akan diukur kondisi suatu ekonomi negara ya. Nah, dari sinilah akan turun ya pada kebijakan-kebijakan ekonomi tadi. Ya, maka kebijakan ekonomi apa yang diperlukan? Ya, kayak kemarin kan, apakah terkait dengan kebijakan fiskal gitu ya, kebijakan moneter gitu ya. Kemarin itu yang sudah kita bahas itu mengacu ke sini ya. Jadi tidak serta-merta dibuatkan kebijakan tapi berdasarkan analisa analisa suatu penghitungan dari pendapatan nasionalnya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih dan saya kira kita cukupkan sekian ya karena saya langsung masuk lagi ini ke kelas 4B ini sekarang. Gitu Iya, ya. Pak. Baik. Nanti materinya ini saya kirim aja ya di share ya di ini. Diingatkan ya kalau misalkan ini saya lupa gitu ya karena ini saya full nih Senin sampai Sabtu teh aktivitasnya maraton ya. Jadi kalau nggak diingetin deh aduh. Apalagi ini Ramadan nih. Di Basnas lagi wah ngantri itu 10 aktivitas itu. Besok juga ada kegiatan sebetulnya makanya. Jadi kalau tidak diingatkan ini. Baik, gitu dulu ya. Nanti absennya tolong dibuatkan ya di grup ya sebagai catatan karena kalau nggak salah kelas ini teh kelas apa 2B ya? 2A, Pak. 2A kan. Nah, 2A ini belum masuk ya di ini saya teh itu harus ke siapa yang Ya, si menghubunginya? kado ya, Pak. Iya, itu kan nggak masuk kan ya? Nggak Iya, ada ya? Pak. Kalau kalau di jadwal kami mah ada sih, Pak. Oh, ada. Mm-mm. Berarti ini kenapa desainnya nggak ada? Tapi dosennya punya saya benar. Iya, benar, Pak. Itu ke siapa tuh ya berarti menghubunginya ya? Nih ya, sebentar Soalnya saya tunjukkan yang ini ya. kemarin itu sempat nanyain, Pak, ke bagian akademik. Nah, Katanya suruh konfirmasi ke Kaprodinya. Terus udah konfirmasi ke Kaprodi. Katanya ya, disepakati aja ininya jadwalnya biar gak berbenturan katanya. ini Memang mah. ada ini katanya Cina, ada perubahan waktu gitu teh. Tapi kayaknya belum dibenerin lagi, Pak. Oh, ini mah bukan masalah benturan waktu. Ini nih. Nah, kan nggak ada ya 2A sama 4A nih. Jadi ini mah nggak masuk ke sistem. Itu kan kalaupun jadwal bentrok mah tetap harus muncul di sini. Jadi saya kan nggak bisa nginput absen, nggak bisa nginput nilai nanti buat kelas ini. Ininya. Ini mah jadi nggak masuk ke sistem yang ininya yang kelas ini teh. Itu jadi bukan karena waktunya yang berbenturan. Ini yang input ini tuh siapa ya? Saya tuh kurang Di tahu ini nih. mah di jadwal ini, Pak. Kalau salah nama itu enggak ini ya, apa gimana ya? Soalnya di jadwal kami teh Arif Nurachman gitu. Oh, berarti kayaknya ada 2 akun. Iya, Berarti ini ada 2 akun nih nama saya kayaknya. Oh, ada C-nya ya? iya, Pak. Ah, berarti saya ada 2 akun kalau gitu. Ini aja tuh minta diganti namanya
pakai nama yang ini gitu ini, yang nggak ada C-nya. Oh, iya, Pak. Ya, jadi masuknya ke sana tuh. Berarti saya ada 2 akun itu di sana. Oh, Nah, gitu ya. iya Pak, Berarti nanti dikonfirmasi lagi. bilang aja gini, Pak, nama dosennya itu gitu beda kalau yang saya buka akunnya tidak ada C-nya. Jadi di akun yang saya buka itu nggak muncul kelas yang 2A. Hmm. Itu bisa tinggal diedit ininya aja, edit nama dosennya, dipilih nama yang tidak ada C-nya. Berarti saya ada 2 akun kalau gitu. Gitu ya. Iya Tolong Pak, ini kan ke siapa gitu ya. Saya paham paling karena saya juga ini kan bikin sistem begini. Cuman saya nggak tahu ini yang ngisi ini siapa gitu kan di sana. katanya sih Kaprodi sih Pak, ininya yang bikin sistem ini gitu. Oh, coba tuh ya nanti langsung ya ke Kaprodi ya, diobrolin. Iya Kemungkinan Pak. salah nama gitu. Jadi ini nggak masuk ke yang akun saya buka gitu ya. Dan saya nggak tahu soalnya akun yang ada C-nya itu usernya seperti apa. Gitu. Gitu ya. Ini Iya Pak, Yusuf Cahya teh koordinator kelasnya. Kosmanya Pak. Ya, oke. Gitu ya. Yusuf ya. Iya Pak. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tutup ya Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama.